البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil adalah penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-53 dari surat Ali Imran. Insyaallah taala sekarang kita akan masuki ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-54. Yang mana ayat yang ke-54 ini menjelaskan kepada kita semuanya mengenai bahwasannya sebesar apapun makar yang dibikin oleh orang-orang kafir untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk hamba-hambanya yang saleh, pasti Allah Subhanahu wa taala akan balas mereka dengan makar yang lebih baik. Bukan berarti Allah taala dinamai dengan makir, suka membikin makar, bukan. Namun ini disebutkan dalam kitab Al-Asma' wa Sifat dalam bab Al-Muqabalah, bab yang siaknya bentuknya pembalasan. Jadi Allah taala itu membalasi orang-orang yang membikin makar dengan makar yang lebih baik. Jadi itu merupakan apa? Justru sifat yang sangat mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang menunjukkan keadilannya. Ketika mereka membikin tipu daya, Allah taala menipu mereka karena membalasi siaknya. Bukan semata-mata Allah taala mengawali, tapi mereka dulu. Mereka yang membikin penipuan, mereka yang bikin makar, akhirnya Allah taala balas dengan makar pula. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Jadi jangan sampai ketika nanti kita membaca akhirnya kita menetapkan berarti Allah taala itu punya nama makir, itu keliru. Paham ya? Kecuali dalam bab apa? Ikhbar, pengkabaran. Memang bahasa Arabnya yang membikin makar itu makir. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala hati-hati. Jangan menetapkan bagi Allah taala nama sembarangan. Karena menetapkan nama itu tauqifiyah, dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selama dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah menetapkan nama-nama untuk Allah taala, kita tetapkan. Jika tidak. Namun disebutkan para ulama seperti al-makir, kemudian khadi' atau yang semisalnya, itu dinamakan babul ikhbar, pengkabaran saja. Paham ya? Sama disebut juga sifat yang muqabalah. Sifat muqabalah itu sifat yang bentuknya itu membalasi. Jadi Allah taala itu membalas makar mereka, membalas tipu daya mereka. Mafhum ya? Kita lihat. Qala Allah taala berfirman, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Dan mereka orang-orang kufar dari kalangan Bani Israel, mereka membuat makar untuk Nabi Isa alaihissalam. Perhatikan baik-baik. Mereka membuat makar untuk Nabi Isa alaihissalam. Ingin membunuh, ingin menyiksa atau yang semisalnya. Namun apa? Namun Allah Subhanahu wa taala tidak diam. Allah taala membalasi makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah taala adalah zat sebaik-baik membikin makar untuk mereka. Mafhum? Ingat baik-baik ya, jangan sampai terpetik di benak kita berarti Allah taala itu makir. Itu hati-hati. Hati-hati. Karena untuk masalah asma wa sifat, setiap nama pasti diambil sifat, tapi tidak setiap sifat diambil nama. Itu kaidah penting, jangan sampai terlupakan. Allah Subhanahu wa taala punya sifat nuzul, turun, tapi enggak ada nama nazil. Paham ya? Enggak ada. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, berbicara, tapi enggak ada nama mutakallim. Mafhum? Seperti itu semuanya perlu dipelajari di dalam asma wa sifat. Di dalam pembahasan masalah asma wa sifat, agar kita tidak keliru di dalam menetapkan nama-nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena isbatul asma lillahi azza wa jalla tauqifiyah. Menetapkan nama-nama untuk Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauqifi, dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan semata-mata dibangun di atas akal. Kita lihat, mereka membuat makar dan akhirnya Allah taala membuat makar untuk mereka.
dan Allah Ta'ala adalah zat sebaik-baik pembikin makar untuk mereka. Kita lihat berikutnya atau tafsirannya. Qala al-mufassirun sabahumullah, perhatikan baik-baik. Wa makara alladziina kafaru min Bani Israil bi Isa alaihissalam. Orang-orang kufar dari kalangan Bani Israil mereka membuat makar untuk Nabi Isa alaihissalam. Bi an wakkalu bihi man yaqtuluhu ghilah. Yaitu dengan meletakkan orang-orang, mewakilkan atau menjadikan orang-orang, na barakallahu fikum, menjadi perwakilan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam dikarenakan kedengkian dan iri yang ada pada diri mereka. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, sangat berbahaya sekali. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak diam. Allah Subhanahu wa taala justru membalas nanti. Nah, akhirnya Allah Taala serupakan orang yang serupa dengan Nabi Isa alaihissalam dan mereka bunuh, mereka salib. Nah, itulah bukan Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan ayat yang setelahnya. Jadi Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mereka tangkap, yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa alaihissalam, tapi orang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nanti kita lihat. Wa makara alladziina kafaru min Bani Israil bi Isa alaihissalam bi an wakkalu bihi man yaqtuluhu ghilah, yaitu dengan meletakkan atau menjadikan barakallahu fikum orang-orang yang mau membunuhnya. Fa alqallahu syabaha Isa ala rajulin dallahum alaihi fa amsaku bih. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memunculkan orang yang serupa dengan Isa. Bayangkan, memunculkan orang yang muncul dengan barakallahu fikum yang serupa dengan Nabi Isa alaihissalam, yang akhirnya apa? Menunjukkan atas mereka bahwasanya inilah Isa. Fa amsaku bih. Akhirnya apa? Mereka pun menangkap orang tadi. Yang ditangkap tadi berarti bukan Nabi Isa alaihissalam. Lah terus kemana Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu hati-hati di kalender-kalender, tanggalan-tanggalan wafat Isa al-Masih. Barakallahu fikum, itu kurang tepat kalau seandainya benar-benar yang diinginkan mereka adalah meninggalnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa belum meninggal. Paham ya? Nabi Isa alaihissalam itu belum meninggal, hanya saja diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan akan turun nanti di akhir zaman sebagai penumpas Dajjal. Paham? Sebagai penumpas Dajjal. Kita lihat. Wa qataluhu wa salabuhu dhannan minhum annahu Isa alaihissalam. Perhatikan, akhirnya mereka orang-orang tadi menangkap sosok yang serupa dengan Nabi Isa alaihissalam, membunuhnya dan menyalibnya, beranggapan bahwasanya itu adalah Nabi Isa, padahal bukan ya. Ini Allah Taala bikin makar untuk mereka bikin makar untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, namun Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Taala jadikan membalas makar mereka dengan Allah Taala menyerupakan, ada salah seorang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya mereka kejar, mereka tangkap, mereka bunuh, mereka salib, padahal itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan dalam kisah Israiliyat, wallahu alam untuk kesahihannya, cuman masyhurnya dari kalangan kisah Israiliyat adalah Yudas Iskariot. Paham ya? Yudas Iskariot. Nah, itu cuman penamaan Israiliyat, tapi ya untuk masalah penamaan yang sahih di dalam dalil Al-Qur'an Sunnah tidak ada. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Diserupakan, ada orang yang mirip, ditangkap, dibunuh, disalib. Wallahu khairul makirin, dan Allah Taala adalah zat yang sebaik-baik membikin makar untuk mereka. Wa fi hada isbatu sifatil makr lillahi azza wa jalla ala ma yaliku bi jalalihi wa kamalih. Perhatikan baik-baik. Di dalam ayat ini ada penetapan sifat makar untuk Allah Subhanahu wa taala, namun yang sesuai, yang layak dengan keagungan Allah taala dan yang sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, enggak serupa dengan makhluk. Paham ya? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka, itu keadilan karena mereka bikin makar dulu gitu loh. Berbeda kalau tiba-tiba langsung bikin makar langsung tanpa adanya sebab. Paham ya? Semua dalil dalam Al-Qur'an, perhatikan baik-baik. Mereka membuat tipu daya, Allah Taala menipu mereka. Mereka bikin makar, Allah Taala balas makar mereka. Mereka dulu yang bikin ulah. Mahum, ini namanya sifat muqabalah namanya. Namanya sifat apa? Muqabalah, sifat yang berbentuk membalasi. Mafhum? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru di dalam menetapkan nama atau sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu makrun bihaqqin, karena makar yang Allah Taala bikin untuk mereka itu benar. Mereka bikin makar dulu. Mereka bikin makar dulu, ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, akhirnya dibalik oleh Allah Taala. Justru ada salah satu di antara mereka yang diserupakan seperti Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah Taala ke langit, Allah Taala serupakan salah seorang
yang menyerupai Nabi Isa, mereka kejar, mereka bunuh, mereka salib, padahal itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Itu yang dikejar tadi, disalib dan dibunuh itu karena itu ada kata-kata maka dari Allah, berarti yang dijadikan motif pengejaran itu adalah kelompok mereka sendiri, kelompok orang-orang sendiri. Nah, jadi orang-orang kan Nabi Isa alaihissalam barakallahu fikum kaumnya dikenal dengan Nasara. Nasara itu ada yang beriman dan yang tidak. Paham ya? Yang beriman dengan Nabi Isa alaihissalam muslimun, yang tidak ya kufar. Paham ya? Kufar dari kalangan mereka sendiri. Nah, namun kan tidak tahu kalau itu adalah apa? Adalah na'am barakallahu fikum hafizakumullah di kalangan mereka. Dari kalangan mereka enggak tahu mereka. Tiba-tiba diserupakan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Li'annahu makrun bihaqqin wa fi muqabalati makril makirin. Dikarenakan perbuatan Allah Ta'ala itu adalah makar dengan unsur yang benar, dan di dalam perbuatan makar tersebut adalah muqabalah, yaitu membalasi makarnya orang-orang yang membuat makar. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dan disebutkan dalam ayat yang lain, nas terang-terangan bahwasanya memang ada yang diserupakan dengan mereka, itu ya kan? Apa lafaznya itu? Naam, wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi sebenarnya itu mereka itu belum bunuh Nabi Isa, belum pula menyalib Nabi Isa, cuman akan tetapi ada orang yang serupakan di antara mereka itu. Paham ya? Diserupakan seperti Nabi Isa alaihissalam. Nah, itulah yang mereka bunuh. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Dan antum saksikan sekarang masih banyak orang-orang yang na'am barakallahu fikum hafizakumullah beragama Nasrani atau yang semisalnya, atau Kristen atau yang semisalnya, terkadang mereka memperingati hari-hari tersebut. Nah, barakallahu fikum, ada orang yang sengaja disalib, kemudian disiksa, kemudian hingga berdarah-darah, kemudian memikul apa? Atau yang semisalnya berdasarkan kisah-kisah orang-orang yang menyaksikannya. Nah, barakallahu fikum, karena sebagian tempat mungkin ada sebagian tempatnya ritual-ritual seperti itu. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Nah, kita lihat di sini. Qala Allah Ta'ala berfirman, ini lanjutannya ini penting banget agar tahu sebenarnya Allah Ta'ala itu apakah mewafatkan Nabi Isa alaihissalam ataukah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Id qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Barakallahu fikum hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-55 dari surat Ali Imran. Allah Taala mengatakan, "Id qala Allah ya Isa," ketika Allah Taala berkata, "Wahai Isa, sesungguhnya aku telah mencabutmu dari muka bumi ini." Nah, maksudnya mutawaffika ini nanti disebutkan mencabut dari muka bumi. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, tanpa diiringi 6 unsur jelek sedikit pun. Benar-benar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafi'uka, dan akulah yang mengangkatmu, wa ilayya, mengangkat kepadaku, maksudnya diangkat ke langit. Wa mutahhiruka, dan sesungguhnya akulah yang mensucikanmu dari kalangan orang-orang kufar. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan aku adalah zat yang menjadikan barakallahu fikum orang-orang yang mengikutimu di atas derajatnya, di atas orang-orang kufar sampai hari kiamat nanti. Summa ilayya marji'ukum, kemudian nanti kalian semuanya akan dikembalikan kepadaku. Fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, kemudian aku akan menghukumi di antara kalian terhadap perkara yang kalian perselisihkan di dunia. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa makrullahi bihim hina qala Allah li Isa, dan makarnya Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk membalas mereka, itu orang-orang kafir, dari kalangan Bani Israil, yaitu ketika Allah Taala mengatakan kepada Nabi Isa, inni qabiduka minal ardi min ghairi an yanalaka su'. Sesungguhnya itu Allah Taala mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya aku yang telah mencabutmu dari muka bumi tanpa ada unsur sedikit pun berupa kejelekan menimpa dirimu, enggak ada sama sekali. Benar-benar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya belum kena kejaran mereka itu ya. Nah, barakallahu fiikum, benar-benar masih murni. Nah, mereka belum bisa menangkap. Wa rafi'uka ilayya, dan kemudian aku mengangkatmu
di hadapanku. Bi badanika wa ruhik, dengan badanmu dan rohmu. Paham ya? Dengan badanmu dan rohmu. Wa mukhlisuka minal ladzina kafaru bik, dan aku mensucikan engkau, menyelamatkan engkau dari orang-orang kufar yang mereka kufur terhadapmu. Wa ja'ilul ladzina tabauka ay ala dinika, dan aku zat yang menjadikan orang-orang yang mengikutimu, maksudnya adalah orang-orang yang berada di atas agamamu. Wa ma ji'ta bihi 'anillah, dan orang-orang yang mengikuti apa yang telah engkau bawa dari Allah Subhanahu wa taala, minad din wal bisyarah, berupa agama dan kabar gembira, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan hadirnya datangnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW hadir dan datang setelah Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan dalam surat Shaf itu, barakallahu fikum, bahwasanya akan datang nanti setelahku, setelah Nabi Isa alaihissalam, Nabi ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad, ini maksudnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW memiliki nama-nama yang banyak. Di dalam Al-Quran penyebutan nama Muhammad hanya di 4 tempat saja. Dalam Al-Quran lafaz Muhammad itu hanya di 4 tempat saja. Lafaz Ahmad 1 tempat saja. Lafaz Ahmad di dalam surat Shaf, ya kan? Di dalam surat As-Saff. Lafaz Muhammad pada 4 tempat. Apa saja? Pada surat apa saja? Sebutkan apa? Dalam surat Muhammad. Apa? Antum? Lafaz Muhammad disebutkan dalam Al-Quran di 4 tempat. Pertama dalam surat Muhammad ayat kedua, ya. Apa? Al-Fatah, ayat terakhir, ya. Terus Al-Ahzab akhir-akhir juga. Terus satu lagi. Antum? Apa? Ali Imran. Mana? Ada benar enggak Ali Imran? Harus yakin ini. Benar? Benar. Cuman ayatnya belum, ya. Ayatnya nanti barakallahu fikum, atau sudah kita lewati? Belum, ya. Barakallahu fikum, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Gitu, ya. Barakallahu fikum. Jadi 4 tempat itu penyebutan nama Muhammad. Di dalam surat Al-Ahzab akhir-akhir itu, dekat lembaran terakhir itu. Kemudian dalam surat Al-Fatih ayat yang terakhir, dalam surat Muhammad ayat yang kedua, dalam surat Al-Imran ayat berapa, ya? Nanti cek sendiri, yang jelas ada sana. Paham, ya? 4 tempat tersebut disebutkan nama Muhammad. Adapun nama Ahmad 1 tempat dalam surat As-Saff saja. Dan nama-nama yang lain ada disebutkan dalam hadis Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Muqaffi. Mafhum? Barakallahu fikum, tentunya pembahasannya dalam kitab Sirah Nabawiyah. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Jadi Nabi Isa alaihissalam benar-benar diangkat oleh Allah taala ke langit. Kita lihat berikutnya. Wa amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da bi'satih, dan juga orang-orang yang mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah diutusnya. Karena orang-orang Nasara yang masih hidup setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, mau tidak mau harus mengikuti agamanya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak dikatakan muslimun. Karena orang Nasara itu muslimun fi zamani. Paham, ya? Muslimun fi zamani nabiyihim. Mereka muslimun di zaman Nabi mereka, ketika beriman dengan Nabi mereka. Namun di zaman Nabi kita Muhammad SAW, kalau mereka tidak mau beragama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka kufar, oleh Yahud dan Nasara. Paham? Barakallahu fikum. Kita lihat di sini, barakallahu fikum, hafizakumullah, waltazamu syari'atahu zahirin 'ala alladziina jahadu. Dan orang-orang yang mereka berpegang teguh terhadap syariatnya, secara terang-terangan, di hadapan atau di atas orang-orang yang mereka mengingkari nubuwatak, yaitu kenabianmu, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Maksudnya Allah taala jadikan mereka, barakallahu fikum, di atas kedudukannya dibanding orang-orang yang mereka kufur kepada kenabianmu dan juga datangnya Nabi Muhammad SAW setelahmu. Summa ilayya masirukum jami'an yaumal hisab. Kemudian hanya kepadakulah tempat kembali kalian semuanya di hari perhitungan nanti. Semuanya akan diperhitungkan amalan-amalannya. Semuanya akan apa? Akan dihisab
oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang dikecualikan dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kriteria sifat-sifat yang telah tercantum di dalam hadis yang sahih. Di antaranya adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, yang tidak berobat dengan kai, besi dipanaskan, yang tidak menentukan nasib dengan burung atau yang semisalnya tatayyur, dan orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan apa? Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab. Mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Sangat luar biasa. Nah, di antara mereka yang mendapatkan doa Rasulullah setelah menyebutkan hadis yang panjang adalah sahabiyun jalil Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan biar aku termasuk mereka yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Rasulullah mengatakan, anta minhum. Kamu termasuk mereka. Datang lagi satu orang lagi. Ya Rasulullah, doakan aku biar termasuk mereka. Sabaqaka biha Uqasyah. Kamu sudah didahului oleh Uqasyah. Maksudnya sudah tutup pintunya. Setelah itu ya beramal gitu ya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lanjutkan dikit lagi kata beliau. Fa'afsilu bainakum, kemudian aku akan barakallahu fikum memecahkan atau akan menyelesaikan perselisihan di antara kalian terhadap apa yang dahulu kalian perselisihkan min amri Isa alaihissalam, berkaitan masalah perkara Isa alaihissalam, karena mereka memperselisihkan, ada yang mengatakan sudah mati, ada yang mengatakan yang lainnya, ada yang tidak beriman atau yang semisalnya. Namun nanti Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan di hadapan mereka semuanya orang-orang yang mengingkari kenabian Nabi Isa alaihissalam dan kabar-kabar yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang jelas ikhwani fid din azza wa jazakumullah, Nabi Isa alaihissalam barakallahu fikum masih hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhir zaman akan turunkan bukan sebagai nabi yang baru, namun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus penumpas Dajjal, yang mana hal tersebut telah dikabarkan di dalam hadis-hadis yang sahih, di dalam barakallahu fikum, baik di dalam sahihain atau dalam ashabus sunan atau yang lainnya mengenai kisah-kisah munculnya Dajjal. Karena Dajjal itu akan muncul nanti di akhir zaman, bukan berarti Dajjal belum ada. Dajjal sudah ada, berada di sebuah tempat, sebuah pulau yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak disebutkan nama pulaunya mana, letaknya di mana. Yang jelas Dajjal sudah ada dan nanti akan keluar di akhir zaman membawa pasukan yang sangat banyak sekali, punya surga dan punya neraka. Surga Dajjal, neraka bagi kaum mukminin, neraka Dajjal, surga bagi kaum mukminin. Dajjal akan berada di muka bumi ini selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Kemudian segenap para sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah boleh kita sholat sekali saja yang satu hari bagikan setahun tersebut? Kata Rasulullah, tidak, namun perkirakanlah dengan perkiraan-perkiraan seperti hari-hari biasa. Bukan berarti karena sehari seperti setahun kemudian sholatnya sekali, enggak, diperkirakan seperti hari-hari biasa dengan perkiraan waktu atau yang semisalnya. Mafhum? Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, nasallahu azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahirabbil alamin.